Tang putar tang baja, orang pintar taat pajak. Cie. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu. Ini adalah perjalanan kita menuju kantor pajak Kota Batam, Batam Pratama Selatan ya. Nah, ini tuh hujan ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Cuacanya masih hujan. Akhirnya kita masuk deh, walaupun pakai payung tadinya ya. Sudah sampai di depannya. Nah, teman-teman udah pernah ke sini belum? Kalau belum pernah ke sini, mungkin teman-teman bukan nggak bayar pajak, mungkin diurusin orang lain ya. Ini tuh memang masih Februari ya teman-teman, tapi mulai dari Februari itu sudah mulai banyak yang datang ke sini. Antrinya itu cukup panjang. Saya dapat di nomor 4.000-an lebih ya teman-teman. Nah, ini di ruang tunggunya itu juga udah penuh ya, udah banyak banget. Ini tuh ada juga untuk lansia atau yang sakit prioritas di situ ya teman-teman. Nah, kita lihat aja suasana di dalam. Ini kamera saya nggak saya terang-terangan ya teman-teman, takutnya dilarang pula ya kan. Ya udah, kita duduk dengan santai di sini ya teman-teman. 62 menuju ke loket 4. Yang terdengar hanyalah suara panggilan untuk nomor-nomor antriannya teman-teman. Semua duduk dengan tenang, nyaman, tidak ada suara berisik sama sekali. Pokoknya tempat ini tuh anteng banget. Yang terdengar pasti cuma dengar suara-suara petugas sama yang lagi ngitung-ngitung di depan ya, lagi konsultasi atau lain sebagainya. Nah, ini tuh ada kopi cornernya juga ya teman-teman, ada kopi gratisnya di sudut situ. Saya tuh tiba-tiba lihat ternyata ada juga sudut bacanya di situ teman-teman. Akhirnya saya menuju sudut bacanya ya. Sekali lagi nih kita liatin sekali-kali kameranya ke depan nih sudut bacanya ya teman-teman. Di situ ada buku-buku untuk anak-anak, ada majalah, ada koran, ada tabloid dan lain sebagainya lah ya. Saya tengok-tengok aja lah ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya memang suka banget yang namanya buku. Kalau udah lihat buku itu kayaknya mata saya dan tangan saya itu auto pengen nyentuh, paling nggak pengen lihat walaupun nggak bisa baca sepenuhnya ya. Akhirnya walaupun cuma lihat-lihat judulnya gitu, saya ambil juga salah satunya. Dan yang nggak banyak saya baca, saya nggak ngambil bukunya karena buku itu rata-rata untuk anak-anak, terus ada akuntansi, manajemen dan lain sebagainya. Saya pilih tabloidnya aja atau korannya saja teman-teman ya. Ini ya, dibaca-bacalah sedikit sama saya ya. Tak jauh-jauh mata saya tertuju juga dengan isu harga yang lagi mahal ya. Si merah yang lagi mahal, si rawit yang lagi melambung itu. Nggak jauh-jauh ke sana, hitung-hitungannya itu dapur ya. Nyantai-nyantai di situ saya baca-baca judulnya aja lah teman-teman ya, sudah kan? Bisa ditebak lah isinya. Sambil sekali-kali kameranya tetap saya arahkan ke depan kalau nomor saya dipanggil. Keasikan baca di sudut baca itu, ternyata nomor saya tuh sudah terlewat 2 nomor teman-teman. Kalau nggak salah nomor saya di 4032, tiba-tiba saya sadar sudah di 4035. Dan teman saya yang udah duluan itu tadi, tiba-tiba kamu tuh katanya ngapain aja kan. Saya tetap ngelirik ke kopi corner itu, tapi saya nggak ngopi ya teman-teman, walaupun saya ngantuk banget. Itu tuh kopi gratis itu teman-teman, kalau ada yang mau ke sana silakan kalau lagi berkunjung ke kantor pajak ini. Ngapain sih Mbak Misna ke kantor pajak? Ceritanya itu ya teman-teman, dulu itu saya tuh selama berkunjung ke Pulau Jawa itu atas saran dari seorang sahabat, karena waktu itu niatnya mau mulai usaha baru di bidang perdagangan. Sampai selama masa COVID-19 kemarin saya tuh hampir setahunan di Jawa, keliling-keliling Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu hampir separohnya sudah saya kelilingi, berkunjung ke tempat-tempat di mana palawija dan sebagainya. Akhirnya berdasarkan pertimbangan yang cukup matang sebenarnya waktu itu dan saran dari seorang sahabat saya yang sudah senior di bidang ekspor impor, maka saya berusaha mengikuti sarannya, yaitu membuat sebuah perusahaan agar kalau kita mau berjalan di perdagangan itu harus punya perlindungan dulu. Akhirnya saya bikin perusahaan waktu itu di Sukabumi ya. Kemudian saya pun mengurus izin ekspor impornya di Kota Batam. Setelah saya kembali ke Batam, semua sudah beres ya teman-teman, termasuk NIP dan lain sebagainya. Namun ternyata memang tidak semulus itu perjuangan untuk berusaha
Akhirnya tidak ada yang betul-betul benar terwujud walaupun saya sudah berusaha. Namun agar perusahaan tersebut tetap berdiri, agar nanti kalau misalnya anak cucu saya ada yang ingin meneruskannya untuk melakukan sebuah usaha besar, dan akhirnya saya tuh harus tetap mengurus laporan pajaknya ya teman-teman. Setiap tahun tuh harus laporan pajak, dan ini tahun ketiga saya lapor ke sana. Walaupun memang hasilnya itu nihil ya, ya udahlah, tetap lapor aja sebagai warga negara yang baik ya teman-teman. Nah, setelah saya ngurus pajak perusahaannya selesai, kemudian saya tanya sama petugasnya. Ternyata dia bilang, pajak pribadi ibu gimana? Pajak pribadi saya itu udah ada pak. Iya, tapi diurus nggak sih katanya kan. Nih ketemu sama tetangga ya teman-teman, ngobrol di sini. Tadi itu saya agak lama itu, ternyata teman-teman, karena saya itu pajak pribadi saya mati dari 2012 sejak saya sudah tidak jadi karyawan di PT Astra. Ya udahlah, akhirnya saya ngurus lagi tadi, makanya saya terlambat pulangnya ya teman-teman. Ngulang lagi jadi 2 kali nomor antri. Jadi teman-teman, udah antrinya 2 kali, giliran yang ngantri kedua itu siang sehabis sholat Jumatan itu teman-teman, error nasional lagi ya, lelet semua, gangguan gitu ya. Saya sampai di depan itu, di depan petugasnya itu hampir 1,5 jam teman-teman, sampai bapak tuh bolak-balik nggak bisa bikin email baru segala dan lain sebagainya. Ternyata bukan karena emailnya, tapi karena memang lagi error. Tapi ya sudahlah, kata bapak itu atau ibu nanti isi aja di rumah, bisa isi di rumah. Terus kalau saya isi di rumah datanya melalui online, nanti saya balik lagi ke sini nggak mbak? Iya, balik lagi ke sini. Ala pak, 2 kali kerja. Saya bilang saya nggak mau, saya selesaikan aja lah pak di sini. Akhirnya beneran saya selesai, sampai bapaknya tuh senyum-senyum gitu. Aduh, saya nggak enak diliatin sama orang katanya, tapi mau gimana lagi, alhamdulillah selesai juga teman-teman. Akhirnya saya pamit mau pulang sama teman saya yang ketemu di situ tadi, dan dia saya sarankan ikut aja antri, siapa tahu nanti nggak error lagi. Kalau nggak error lebih cepat kok. Saya bilang nggak lama sebenarnya kalau nggak error. Tadi karena terjadi error nasional aja, saya bilang. Akhirnya dia balik lagi masuk dan saya menuju pintu keluar ya teman. Alhamdulillah guys, acaranya sudah selesai. Acaranya bikin laporan SPT tahunnya sudah selesai dan kita akan pulang dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih sudah ngikutin kami dalam laporan SPT tahunan di kantor KPP Pratama Batam Selatan yang ada di Sukajadi ya teman-teman. Kalau kita mau laporan tahunan itu lihat dulu posisi kita itu laporan tahunannya di mana, karena ada 3 kantor pajak utama di Batam ya. Oh iya teman-teman, pengurusan pajak ini berkaitan juga memang dengan nomor NPWP kita yang kita butuhkan untuk berbagai keperluan, termasuk nanti urusan sama Mbak Meta. Kalau teman-teman mau net ya, itu perlu NPWP. Sekali lagi dari Batam, terima kasih.